Baik dari 3 pembicara yang lebih banyak kita fokus bagaimana mendiagnosa pasien, bagaimana untuk mendiagnosa dan merawat pasien yang sudah terdampak COVID-19. Tiba saatnya kita pada pembicara berikutnya, bagaimana kita memiliki optimisme untuk bisa beraktivitas lagi di masa pandemi ini. Jadi Prof. Kuat nanti akan menyampaikan inovasi Genus tentang deteksi COVID-19 hanya menggunakan hembusan nafas. Tentunya ini akan memberikan breakthrough, suatu solusi bagi masyarakat yang ingin beraktivitas dan juga ingin mengetahui dengan cepat deteksi COVID-19 sehingga program pemerintah untuk menselaraskan antara menangani COVID-19 dan juga menghidupkan kembali perekonomian bisa terlaksana. Kami berharap nanti dari penjelasan Prof. Kuat akan bisa kita ketahui dan kita bisa kumpas tuntas bagaimana sebenarnya cara kerja dari Genus 19 ini, Genus C19 ini, sehingga bisa menjadi salah satu bagian alat yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperbanyak screening, kemudian memperluas jangkauan bagaimana kita bisa melakukan rapid test dengan cara cepat, dan juga nanti bisa melakukan screening awal. Dan bagaimana tentang akurasinya, bagaimana sejarah penemuan dari genus ini, dan sudah sampai mana tahap ini sekarang, mohon bersabar dahulu. Kita akan dengarkan presentasi berikutnya dari genus C19 dari Prof. Quatriana dari Fakultas MIPA, Departemen Fisika. Jadi kalau tadi sudah dari Fakultas Teknik sudah, dari kedokteran sudah, dari farmasi sudah, sekarang saatnya dari scientific, dari dari sains ya, dari Fakultas MIPA. Silakan Prof. Kuat, waktu kami persilakan untuk bisa sharing atau presentasi atau memutarkan video. Silakan Prof. Kuat. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Komyang. Sudah tampak belum ya? Sudah tampak Bapak-Bapak? Halo Pak Komyang, sudah kelihatan Pak? Sampun. Tinggal slideshow-nya saja Pak. Tinggal slideshow. Ya. Baik, baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Erlangga Hartarto, kemudian Bapak Ganjar Pranowo yang luar biasa, kami sangat terinspirasi Bapak. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Rektor yang walaupun saat ini sudah tidak di tempat webinar ini, kemudian induk semang kami yang saya hormati, yang saya banggakan juga Prof. Paripurna, ini yang beliau ikut, mohon maaf, seperti Bapak blurnya kami lah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga tentu kawan-kawan dari Kagama yang sangat saya cintai juga. Pada kesempatan ini saya tidak akan menceritakan mengenai sisi terlalu saintifik terhadap genus C19, tetapi kami lebih fokus pada bagaimana genus C19 itu kita gunakan, kita cita-citakan untuk melakukan pemulihan kesehatan dan ekonomi di Indonesia khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini. Jadi kami mewakili kawan-kawan dari tim peneliti, mohon izin untuk menyampaikan paparan yang pertama. Ini saya ingat ketika lihat slide ini sebetulnya ketika kami di awal-awal pandemi itu Pak Rektor membuat edaran untuk tidak masuk kampus. Tidak masuk kampus. Kemudian saya lihat tapi di kedokteran itu banyak mobil parkir itu. Maka saya kan heran. Ini di tempat saya sangat patuh dengan peraturan Rektor. Mohon maaf Pak Rektor. Kemudian di parkir mobil di kedokteran itu banyak sekali mobil-mobil parkir. Saya hanya menduga aja, oh ini barangkali banyak dokter-dokter yang tetap masuk, dosen-dosen yang masuk, kemudian melakukan riset begitu. Kemudian di saat yang sama, kawan-kawan dari Fakultas Kedokteran, khususnya mitra kami, Dr. Dian, Dr. Hakim, Dr. Yodi, Dr. Morita, dan lain-lain, termasuk juga kolega kami di Fisika, Dr. Ahmad, itu kemudian bersepakat bagaimana kalau kita uji coba elektronik nus dulu namanya, yang pokoknya asal ada aja, yang ada di lab itu kemudian kita coba modifikasi cara bagaimana mengambil sampelnya, karena kita jujur aja pengambilan sampel menggunakan
nafas itu baru pertama kali ketika COVID ini ada gitu ya. Jadi ini kami diam-diam dan kadang-kadang ditegur oleh Pak Ketua Departemen Fisika waktu itu tidak mengindahkan perintah apa namanya di peraturan rektor. Ya, jadi kami berpikir begini, kalau semua orang diberikan kelebihan cara berpikir, kelebihan keluangan juga waktu dan lain-lain, dan kemudian semua tinggal di rumah, apa yang bisa kita perbuat bagi bangsa ini, kira-kira seperti itu. Jadi ini bukan heroikme saja, tetapi ini memang terjadi. Jadi ketika kita dalam keadaan yang seperti ini dan kita semua tinggal di rumah, WFH ya, jadi ini menjadi sulit bagi kami untuk bisa melakukan ini. Kemudian kami diam-diam juga melakukan merobos masuk di lab, kadang-kadang juga tanpa izin, kami punya kunci sendiri begitu. Kemudian alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama kami ditemani beberapa mahasiswa, kita coba untuk merekondisi, kemudian menyesuaikan ENUS yang waktu itu masih sangat tidak, tapi dulu waktu itu ENUS-nya sudah menurut saya sudah sangat sempurna begitu. Tapi di kemudian hari kami baru sadar bahwa ENUS ini tidak sempurna begitu. Inilah kira-kira kita mulai dari situ, kemudian kami bergerak. Ini di kiri atas itu adalah wujud dari ENUS pertama kali yang kita pakai, yang bentuknya masih kotak seperti itu, tapi ya alhamdulillah tampilannya dia tidak terlalu tidak terlalu mengecewakan, walaupun itu kita gunakan mesin 3D printer waktu itu. Tapi lagi-lagi bagaimana cara mengambil nafas? Waktu itu kami hanya mengandalkan pada toko online, yaitu menggunakan non-rebreathing mask yang itu dijual biasanya untuk orang-orang yang punya masalah pernafasan, ya, jadi untuk mensuplai oksigen lewat situ. Nah kemudian dari situ kemudian kita modifikasi konektor-konektornya, dan kemudian di bawah itu kita sudah mulai punya konektor yang lebih cantik karena kita berkolaborasi dengan 5 mitra industri yang lokal. Kemudian di sebelah kanannya di bawah itu kita sudah mulai tampilan ketika, jadi yang bawah itu adalah tipe dari Jinos yang itu sudah kita standarisasi dari BPFK Surabaya waktu itu, sehingga kita menyadari bahwa hasil dari standarisasi itu kita akan ternyata mendapatkan sesuatu yang sangat menguntungkan, di mana dulu ketika kita baru membuat 1 unit rasanya itu sudah sempurna begitu. Begitu membuat 2, loh beda lagi gitu. Jadi terhadap sampel yang sama itu membuat 2 itu beda. Apalagi ketika membuat 10, wah ini bikin panik. Kemudian kita coba ajukan ke BPFK waktu itu, dan alhamdulillah oleh BPFK diuji, dan kemudian kita mendapatkan suatu parameter kendalinya bahwa kalau ingin standar maka patuhi parameter-parameter itu dengan nilai yang sudah baku begitu. Kemudian dari situlah kemudian kita berangkat, kita membuat sistem kita membuat Jinos versi mass production, itu kita uji kembali, dan kemudian berlanjut, dan kemudian tampilan akhirnya dari sebelah kanan itu kita sudah mulai membuat sistem yang pada saat ini memang juga keadaan emergensi. Kalau kami harus membuat casingnya dengan model yang berbentuk macam-macam, kemudian yang lebih cantik lagi, nampaknya akan sulit lagi. Jadi kami lebih mementingkan pada aspek ini, aspek fungsionalnya saja sementara ini. Tapi ke depan memang kami sedang merencanakan atau sedang dalam proses untuk mengubah dari casing yang dari metal itu kemudian menjadi plastik, sehingga akan banyak dihemat pekerjaannya gitu. Mungkin sekedar informasi juga bagi kawan-kawan keagama bahwa karakteristik dari Jinos secara umum itu adalah non-invasif. Kalau Bapak Ibu atau kawan-kawan sudah pernah merasakan di swab gitu ya, saya pernah sekali gitu, namanya rasanya minta ampun, mungkin tidak terlalu sakit lama gitu, tapi tetap air mata terus keluar. Itu kadang-kadang bikin trauma juga. Kemudian juga hasilnya cepat diketahui, ya mungkin 3 menit lah kalau sekarang itu. Kemudian tidak perlu regen, artinya kita tidak bergantung lagi dengan cerita Pak Ganjar tadi,
bahwa regen aja harus beli dan seterusnya dan harus impor dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, insya Allah ini harganya murah dan kami prediksi kalau hitungan-hitungan kami dengan macam-macam pelayanan, mudah-mudahan ya sekitar 25.000 per pasien per uji itu saya kira sudah relatif murah gitu. Kata Pak Ganjar waktu itu waktu di UGM, wah ini murah sekali. Kalau ini disubsidi oleh pemerintah, pemerintahnya juga sangat terbantu karena subsidinya jadi tidak terlalu besar. Sementara kalau ditanggung oleh masyarakat, masyarakat pun insya Allah juga mampu. Kemudian reliabilitas tinggi. Mengapa begitu? Karena kami memang sengaja saat ini menggunakan sensor yang berbasis metal oxide semiconductor. Atau itu sudah kita confirm bahwa bahan seperti itu memang bisa tahan lama, asal kita tidak salah dalam mengoperasikan. Nah, yang terakhir ini adalah kami belum pada IoT. Mengapa? Karena diskusi terakhir dengan UL Standard dikatakan bahwa security pada jaringan internet itu belum standar juga, sehingga ada kemungkinan ketika nanti dihack, kemudian alat ini sedang dipakai, hanya dirubah angka 1 jadi 0, 0 jadi 1, maka itu terbalik. Nah, itu membahayakan untuk keputusan dari mesin ini. Nah, standar pengujian Genus ini yang selalu ditanyakan oleh masyarakat. Selalu saya itu beberapa kali, bukan beberapa kali, sampai hari ini pun banyak yang menasihati, Pak, tolong itu Genusnya itu distandarisasi dengan PCR gitu. Wah, ini Bapak ini kurang bergaul nampaknya itu ya. Karena selama ini gold standar kita adalah PCR. Jadi kita sudah melakukan uji profiling, itu maknanya adalah Genus itu diuji coba pada ruang rawat inap. Kemudian seperti yang ventilator tadi, kami juga melakukan pengujian kinerja di BPFK Surabaya yang terkait dengan durability. Durability termasuk juga parameter yang sangat berpengaruh terhadap hasil pengukuran, entah itu stabilitas dari tegangan, kemudian stabilitas dari aliran udara dan seterusnya sampai ke kestabilan juga pada sensor-sensornya. Kemudian safety-nya juga dicek di sana dan kemudian kita mendapatkan parameter rujukan. Kemudian setelah uji kinerja dari BPFK itu kita dapatkan suratnya, kemudian kita ajukan untuk uji diagnostik yang disebut dengan uji klinis pre-market. Uji diagnostik ini kita lakukan di instalasi rawat jalan, maksudnya instalasi rawat jalan COVID, yang dimana orang itu datang dengan beberapa entah itu bergejala atau dia direkomendasi dari hasil screening, tracing, kemudian juga kalau orang itu memang punya kepentingan atau merasa habis terpapar begitu sehingga dia aktif ke situ. Nah, ini karakteristiknya berbeda dengan ketika di ruang isolasi atau di ruang rawat inap. Nah, kalau yang uji diagnostik itu kita menguji Genus pada ruang pada instalasi rawat jalan, ya. Jadi ada rawat inap, rawat jalan. Nah, satu lagi Bapak Ibu, di rawat jalan ini kita tidak hanya mengandalkan satu rumah sakit, tetapi kita multi center. Dengan waktu itu kita memanfaatkan ada 9 rumah sakit yang tersebar mulai dari Jakarta, Jawa Tengah, kemudian juga DIY dan Jawa Timur. Kemudian sifatnya juga triple blinded. Nah, kemudian ketika kita mengajukan izin edar, ternyata itu tidak cukup. Kami masih diminta lagi untuk uji diagnosis screening bebas. Artinya, Genus ini harus diuji cobakan pada kondisi di mana orang-orang itu tidak berada dalam posisi di rumah sakit maupun dalam kepentingan untuk melakukan pengecekan akibat dari misalnya tracing atau dari gejala dan sebagainya. Jadi ini betul-betul seperti screening bebas gitu ya. Termasuk juga nanti kalau di tempat-tempat umum seperti di airport atau di stasiun atau di sekolah itu termasuk screening bebas gitu. Nah, ke depan kami sedang merencanakan juga untuk melakukan uji diagnostik post market yang nanti kita sedang rancang, tapi kita juga merencanakan untuk uji diagnostik independen. Jadi banyak sekali yang pengujian ini kita lakukan dalam rangka untuk meyakinkan pada diri kita sendiri bahwa alat ini adalah perform. Jadi bukan lagi alat yang mungkin sebagian masyarakat
masih menganggap ini ya mungkin sekedar mainan. Bahkan tadi di satu surat kabar, alat kita ini dianggap setara hanya dengan termogan, seperti mainan begitu ya. Tapi tidak apa-apa, yang ngomong itu soalnya ahli apa namanya, ya saya nggak sebutkan ya namanya, tapi itu sering muncul dan bernada negatif. Tapi saya kira cara berpikir seperti ini menurut saya, dan saya setuju dengan Pak Ganjar tadi, kita kalau terus-menerus begitu, kita tidak pernah akan naik pangkat menjadi negara atau bangsa yang mandiri, begitu, yang percaya diri pada diri kita sendiri. Ini maka kita harus melakukan sangat tinggi. Nah, di dalam Genus ini pasti tidak hanya berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan fisik, termasuk kelistrikan, kemudian sensor, kemudian fluoride, dan lain-lain, tetapi yang tidak kalah penting di sini adalah sistem AI atau artificial intelligence. Nah, di sini sistem AI yang kita gunakan adalah sudah hasil optimasi dari sekian banyak model dari AI, termasuk menggunakan deep learning sudah kita coba, machine learning sudah kita coba, termasuk AI yang secara umum kita coba, dan kami akhirnya kemudian kita mendapatkan suatu model dari algoritma AI yang paling stabil untuk kita gunakan seterusnya. Sehingga kita nanti akan mendapatkan berapa akurasinya, berapa sensitivitasnya, spesifitasnya, dan lain-lain. Jadi sekali lagi semua rujukannya kepada gold standar kita adalah PCR. Nah, pada saat ini hal yang mengembirakan tadi disampaikan oleh Pak Ganjar juga, bahwa ini saya kira juga bisik-bisik dari Pak Ganjar juga namanya, bahwa hari Kamis yang lalu, seminggu yang lalu, kami 2 minggu yang lalu, mohon maaf, kami sowan ke kantor Pak Menhub, dan kemudian kami presentasi di sana, karena beliau nampaknya pernah juga ragu karena banyak berita-berita yang bernada miring begitu, dan ketika kami presentasi kemudian demokan di sana, belum sampai di Jogja, kami sedang perjalanan di rest area saja, itu edaran ke KAI sudah muncul bahwa akan uji coba di KAI dan sebagainya. Dan betul, beberapa hari yang lalu sudah ada uji coba di KAI, dan insya Allah nanti mulai tanggal 5 Februari, Genus ini akan resmi menjadi salah satu alat alternatif. Jadi ini tidak menggantikan rapid test yang sudah ada maupun PCR yang sudah ada sebelumnya. Sehingga ini sebagai alternatif, bukan pengganti. Dan ini jujur saja banyak yang mengkomplain ke saya secara pribadi, tidak terima kalau alat ini untuk menggantikan rapid test yang ada maupun apalagi PCR. Terus saya bilang, loh apa urusan sampean gitu. Kalau kita membuat seperti ini dan kita tidak punya niatan untuk menghilangkan yang sudah ada gitu. Kita bisa memberikan alternatif yang saya kira mungkin biarkan masyarakat nanti yang akan menentukan apakah itu layak atau tidak begitu. Nah, di saat ini dengan keterbatasan jumlah produksi karena banyak faktor ya. Jadi ternyata ini misalnya dikerjakan oleh industri yang besar, saya sudah tahu bottleneck-nya itu. Sehingga produksinya pasti bisa saya hitung sekarang ini. Sehingga sebesar apapun industrinya, pasti hanya selesai sampai industri di bagian tertentu saja, tapi bagian yang lain itu tidak akan bisa dikejar. Maka dari itu mohon bersabar. Sekarang ini posisi pesanan mungkin sudah membludak, dan mungkin bagian PIC itu sudah sampai kewalahan. Dan jujur saja kami menempatkan diri sebagai peneliti. Kami bukan pebisnis, kami bukan sebagai jadi kami tidak ikut di bisnisnya. Kami harus kembali ke laboratorium, kemudian diskusi lagi, kemudian kita melanjutkan studi lanjutan untuk menyempurnakan atau mengurangi bottleneck yang ada di dalam Genus yang ada ini. Sehingga kami mengusulkan dalam keadaan seperti ini, maka implementasi yang ideal, dulu juga sudah sampaikan ke Pak Ganjar juga waktu di UGM, bahwa yang utama mungkin di puskesmas itu ya, misalnya satu puskesmas, satu kecamatan itu ada satu saja, kemudian dihidupkan atau di pelayanan 12 jam saja, ini sebenarnya sudah sangat mencukupi untuk men-screening penduduk di kecamatan itu. Karena sehari dengan 12 jam itu kira-kira bisa ya sekitar 250 orang bisa dilayani dengan biaya yang sangat murah begitu.
Kemudian di sekolah mungkin agak jangka panjang, tetapi kami juga mengusulkan misalnya di rumah sakit itu juga menjadi prioritas. Gitu. Mengapa prioritas di rumah sakit? Karena naluri orang sakit itu ke rumah sakit, bukan ke tempat RT RW begitu ya. Ini pikiran kami. Kemudian di industri juga penting. Mengapa? Karena kalau industri manufaktur makanan, minuman, kemudian bahan-bahan pokok seperti ini ada yang positif, pasti dia akan berhenti juga produksinya dan nanti akan mengganggu kegiatan ekonomi. Demikian juga dalam hal mobilitas manusia, baik itu di bandara maupun di stasiun kereta, bahkan di terminal-terminal bus, maka ini akan bisa dikembangkan untuk implementasi yang massal seperti itu. Sehingga dengan demikian mohon maaf bagi kami sebagai peneliti sekali lagi belum menyarankan alat ini dipakai untuk pribadi. Gitu. Mengapa? Kalau digunakan untuk pribadi, alat ini hanya dipakai sehari paling ya untuk 2-3 kali pengujian, hanya untuk jaga-jaga. Nah kami yang memproduksi dan kami sebagai peneliti nanti akan lelah sendiri karena target kita untuk testing massal itu menjadi tidak tercapai. Gitu. Baik, ini sekedar informasi mengenai performance. Ini performance pada saat kita mengajukan izin edar. Dan posisi sekarang, performance ini sudah meningkat tajam. Artinya sudah kita bisa tingkatkan. Jadi, dan itu belum kita ungkapkan, karena sedang kita tulis menjadi manuskrip. Jadi, hasil uji diagnostik, kemudian kita susun, kemudian kita analisis, dan kita mendapatkan performance seperti ini. Misalnya, sensitivitasnya, spesifisitasnya, kalau akurasinya sekitar 93-95% waktu itu. Dan ini sudah kita perbaiki, namun mohon maaf saat ini kita belum bisa merilis hasilnya, kami akan melakukan publikasi terlebih dahulu. Dan nampaknya kalau kita melihat sensitivitas dan spesifitas dengan kondisi seperti ini, maka kita sangat optimis bahwa alat ini sebetulnya lebih cocok untuk screening cepat. Begitu. Artinya di screening itu nanti kalau ketemu pasien yang positif maka perlu dikonfirmasi menggunakan gold standar PCR. Nah ini adalah kegiatan yang sedang berjalan pada saat ini. Di sebelah kiri atas itu adalah di tempat produksi elektroniknya, sebelah kanan di assembly, kemudian di sebelah bawah itu yang paling kiri pada QC, kemudian kita juga sudah. Ini penyerahan pertama di Pertamina dengan 5 unit, alhamdulillah juga berjalan baik dan hasilnya juga sampai sekarang berjalan baik. Bahkan itu kami sampai sekarang mendapatkan data dari Pertamina sebagai mitra kami untuk riset itu juga sangat-sangat baik. Kemudian kami juga sedang melakukan integrasi sistem baik itu dengan rumah sakit termasuk Rumah Sakit Sarjito, kemudian juga integrasi sistem dengan PT KAI. Artinya begini, nanti hasil Genus itu langsung tercetak di tiketing atau mungkin malah di mungkin setidaknya tiketing. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu nggak pernah memikirkan jauh gitu ya. Maksudnya saya ya yang kemudian iya ya ternyata setelah kita menebar misalnya nanti ribuan alat itu, kalau nanti ada kerusakan bagaimana caranya? Nah, sistem ini sudah kita bangun, alhamdulillah sistemnya sudah full IT, kemudian sistem komplainnya juga sudah kita tangani oleh mitra industri juga. Kemudian insya Allah nanti Bapak Ibu yang memegang alat ini dimanapun nanti akan dilayani oleh bukan hanya oleh distributor, tapi distributor nanti juga akan bekerjasama dengan tim after sales support dari tim peneliti sebetulnya. Dan ini belum kita laporkan ke PUI, tapi ini masuk di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Jadi belum berhenti pekerjaan sampai situ. Kemudian kita lihat kompetitor kita, dan rata-rata mereka langsung meniupkan ke alat, dan ini membedakan kita dengan yang lain. Dan mengapa kita agak cepat? Ya karena kita punya basis rumah sakit dan pasien yang relatif regulasinya sangat mudah kita gunakan sebagai uji diagnostik. Tetapi juga keuntungan lain, kalau Genus ini kebetulan tidak perlu dioperasikan menggunakan APD lengkap. Jadi kami sudah memastikan dengan sistem SOP yang baik, maka operator dari Genus ini nanti
tidak perlu menggunakan APD level 3 maupun 2, jadi cukup menggunakan APD level 1 pun insya Allah sudah aman. Kemudian kita juga lihat beberapa kompetitor kita, kemudian juga banyak metode pendidikan, termasuk juga yang dideteksi menggunakan mirip dengan kita juga, tetapi dari hidung. Ini sudah kita diskusikan di tim, apakah dengan hidung itu lebih baik. Dan saya sudah pernah uji coba menggunakan hidung saya sendiri, nampaknya lebih sulit meniup pipa begitu melalui hidung, sangat-sangat sulit ya. Kemudian ini adalah tim kami yang ikut bekerja siang malam dan sampai sekarang masih belum berhenti. Tapi kami alhamdulillah disupport oleh oleh Pak Induk Semang kami, Pak Parip dan juga PUI, juga dengan mitra industri bekerja bersama-sama gitu. Dan ini kami juga didukung oleh site koordinator di 8 rumah sakit waktu itu, dan ini sedang kami kembangkan untuk pengujian lebih lanjut. Mohon izin Pak Komyang untuk menampilkan video singkat, karena saya lihat tadi di chat banyak yang bertanya cara kerjanya. Jadi mungkin dengan melihat ini akan bisa dipahami dengan mudah. Setelah itu kami cukupkan presentasinya. Gajah Mada Electronic Nose C19 atau Genos C19 merupakan alat inovasi Universitas Gajah Mada yang terbaru dalam screening COVID-19. Genos C19 bekerja dengan mengenali pola senyawa metabolit yang terbentuk dari orang yang sudah terinfeksi COVID-19 hanya melalui sampel nafas. Langkah awal adalah menghidupkan alat Genos C19 dengan cara berikut. Posisikan alat Genos C19 pada tempat dengan aliran udara yang baik dan tidak pada tempat yang banyak orang berkerumun. Pastikan mesin dalam keadaan mati, lalu sambungkan mesin Genos ke komputer dengan menggunakan kabel data dan sambungan listrik. Pastikan selang sampel menembus plug HME filter. Selang menembus minimal 1 mm ke dalam melewati plug dan tidak menyentuh bagian dalam filter. Sambungkan selang sampel ke port selang sampel, lalu selang reference ke port selang reference. Ujung selang reference diposisikan jauh dari tempat pengambilan sampel, seperti di bawah meja atau ke jendela. Kemudian tekan tombol power untuk menghidupkan mesin Genos. Kemudian buka aplikasi Genos AI Dashboard. Pastikan di layar laptop muncul device connected with advanced mode. Saat mesin sudah terhubung dengan benar, biarkan mesin hidup selama kurang lebih 15 menit untuk memanaskan mesin. Lalu setelah 15 menit, lakukan evaluasi mesin dengan menekan flush untuk evaluasi udara sekitar apakah sudah ideal untuk penggunaan alat. Saat flushing, udara ideal tergambar pada grafik dalam batas plus 20 mV sampai dengan minus 20 mV. Ambang batas udara yang tidak baik atau tersaturasi adalah di luar 50 mV sampai dengan minus 50 mV. Apabila udara tidak baik selama flushing, harap memindahkan alat ke tempat dengan sirkulasi udara yang lebih baik. Penggunaan alat Genos C19 didesain agar dapat digunakan dengan mudah dan efisien. Tidak hanya bagi tim medis, masyarakat awam juga bisa menggunakan alat ini. Berikut langkah-langkahnya. Tekan Analyze lalu lengkapi identitas pasien. Lalu persiapkan pasien untuk mengambil nafas. Pasien boleh berdiri atau duduk untuk pengambilan nafas. Pasien diinstruksikan untuk menghembuskan nafas ke dalam masker sebanyak 2 kali. Lalu, pasien diminta untuk menghembuskan ke dalam kantong nafas. Ingat,
Posisikan katup kantong nafas sudah terbuka. Instruksikan pasien untuk mengunci katup saat kantong sudah penuh. Kantong nafas lalu dihubungkan ke HME filter. Jangan lupa untuk membuka katup kantong nafas setelah terhubung dengan HME filter. Lalu tekan save untuk memulai proses sampling nafas. Kemudian tunggu proses pengolahan nafas, dan nantinya hasil nafas dapat dibaca langsung. Pastikan loading kedua, yaitu loading flushing, selesai. Alat bisa langsung digunakan untuk pasien selanjutnya. Setelah sampel selesai dianalisis, kantong nafas dibuang pada limbah medis. HME filter apabila sudah digunakan melebihi 100 kali subjek negatif atau 1 kali subjek positif, harap diganti dengan yang baru. HME filter dibuang pada limbah medis. Catatan peringatan, pastikan pasien tidak mengkonsumsi makanan, merokok, atau mengkonsumsi alkohol dalam periode 30 menit sampai dengan 1 jam. Pastikan selang sampel menembus plak HME filter. Selang menembus minimal 1 mm ke dalam melewati plak dan tidak menyentuh bagian dalam filter. Pastikan katup kantong nafas terbuka saat sudah sampling nafas. HME filter diganti apabila penggunaan 1 liter sudah mencapai 100 pasien atau sudah terdeteksi pasien positif dari mesin. Selama pengoperasian alat, tidak boleh menggunakan disinfektan yang bisa menguap atau dalam bentuk aerosol di sekitar alat. Pembuangan kantong nafas dan HME filter dapat dibuang pada limbah medis yang burnable. Peningkatan kecepatan jumlah tracing dengan harga yang terjangkau dan tindakan yang non-invasif merupakan alat pendukung yang ideal di era new normal ini. Penggunaan alat Genos C19 diharapkan agar dapat digunakan untuk mempercepat deteksi dini dari COVID-19. Demikian Pak Komyang, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Locally rotated globally. Matur nuwun Pak Kuat atas presentasinya yang sangat lengkap dan diakhiri dengan video yang menampilkan bagaimana cara kerja Genus, sehingga beberapa pertanyaan yang tadi sudah ada sudah secara langsung bisa terjawab tentunya, sehingga nanti saya akan perlu hanya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari presentasi dari Prof. Kuat tadi. Para sahabat UGM yang menghadiri webinar